Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5. Halo, saya Reviani Kurniawati berperan sebagai siswa 1. Halo, saya Mufiani Fadila berperan sebagai siswa 2. Halo, saya Putri Landari berperan sebagai ibu guru. Halo, saya Nur Hukmi berperan sebagai siswa 3. Halo, saya Friska Anjali berperan sebagai siswa 4. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan dengarkan namanya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Friska, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Nina, Hadir, Ibu. Mufliha, hadir Bu. Oke, hadir semua ya, Bu. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, silahkan Nak Nina. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Jadi baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri dulu anak-anak. Dan kita bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan. Anak-anak. Jadi baik, pada hari ini kita adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian bisa memahami mengenai iklan dan ciri-ciri kebahasaan iklan, kemudian bisa memahami makna persatuan dan kesatuan, serta bisa memahami mengenai peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh bentuk usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, baik anak-anak. Jadi materi kita yang pertama hari ini yaitu mengenai iklan. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu iklan? Saya, Bu. Ya, apa Nafi? Silakan. Iklan itu yang ada di TV. Ya, betul yang dikatakan Hukmi ya. Iya, iklan itu ada, biasanya itu ada di TV. Tapi maksud Ibu itu pengertiannya iklan. Jadi iklan itu adalah pesan yang menawarkan jasa ataupun produk kepada masyarakat melalui perantara media massa. Contohnya tadi seperti yang disebutkan temannya Hukmi, melalui TV. Selain melalui TV, bisa juga melalui koran, radio, ataupun media massa yang lain. Paham ya? Paham, Ibu. Nah, ciri kebahasaan iklan itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan slogan. Slogan itu maksudnya itu menggunakan kata-kata yang dapat menarik orang-orang untuk membeli produk tersebut. Seperti misalnya iklan yang di TV, yang biasa kayak produk kami sangat bagus begini-begini. Nah, itu merupakan contoh kata slogan untuk menarik pembeli membeli produk kita. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat yang persuasif. Persuasif itu artinya kalimat yang bersifat meyakinkan orang-orang untuk bisa membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Dan yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga itu menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, aku, untuk mengganti instansi yang menayangkan iklan tersebut atau pihak brand dari iklan tersebut. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas serta mudah dimengerti. Karena kan biasanya iklan di TV itu bahasanya singkat tetapi mudah dimengerti, karena kalau terlalu panjang itu bukan iklan tapi cerita ya. Iya, Paham Bu. anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya materi kita itu mengenai makna persatuan dan kesatuan serta contoh-contoh peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari persatuan itu adalah menggabungkan dua hal atau lebih atau individu menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Contohnya dari persatuan itu seperti persatuan keluarga, persatuan bangsa, persatuan negara, persatuan internasional, dan lain sebagainya. Kalau kesatuan itu suatu kondisi atau keadaan di mana segala unsur yang ada atau segala bagian yang ada itu saling mendukung dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya mengenai peristiwa sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu tidak apa contohnya? Ada yang tahu contoh peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Bu, Ya, apa Nina? Silakan. saling menolong teman. Ya, betul sekali yang dikatakan Nina. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, selain yang dikatakan oleh Nina, saling menolong, contoh lainnya di masyarakat itu seperti gotong royong ya. Gotong royong membantu sesama ketika lagi ada bencana. Itu merupakan beberapa contoh sikap yang menjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Jadi materi berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk usaha ekonomi kegiatan masyarakat Indonesia. Contohnya itu seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan. Misalkan yang ada di tempat kita, sekitar tempat kita ini di Makassar itu pariwisata. Misalkan contohnya yang ada di Masjid 99 Kuba yang sering jadi destinasi wisata, yang ada di Malino, yang ada di CPI. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Jadi anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Friska dan Hukmi, dan kelompok yang kedua itu ada Nina dan Risma. Jadi berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, di sini ibu akan mengajak kalian bermain sambil belajar. Di sini ada media monopoli ya terkait dengan materi kita yang tadi. Cara penggunaannya itu seperti ini, ibu jelaskan dulu. Nah, jadi kita akan bermain sambil belajar ya. Caranya itu di sini kalian itu nanti akan menggunakan dadu untuk bermain. Misalkan ibu contohkan ya. Ini kan 6. Kita melangkah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kita dapat gambar. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Tuliskan jawabannya dalam lembar tugas kelompok. Dijelaskan ini maksud gambarnya apa. Apakah ini termasuk kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia atau sikap yang menjalin persatuan dan kesatuan, ataupun tentang mengenai iklan. Jadi paham ya? Bu. Misalkan lagi kalian itu menggunakan dadu dan kalian mendapatkan pertanyaan atau tantangan, kalian silahkan ambil kertas atau kartu yang ada di sini dan jawab pertanyaannya ya. Dituliskan juga di lembar kerja kelompoknya. Misalkan ini kalian dapat pertanyaan di sini, pertanyaannya menyuruh kalian untuk menyebutkan pengertiannya kesatuan, maka dituliskan di lembar kerja kelompoknya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, jadi setelah kalian menuliskan di lembar kerja kelompoknya, nanti ibu akan meminta kalian untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya di depan, dan ibu akan memberikan tanggapan terkait hasil diskusi dan presentasi dari teman kelompoknya. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti ibu akan meminta kalian untuk menempelkan hasil pekerjaan kelompoknya pada papan pajangan kelas. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Aku dadu. Lima. Ya. Dari mana? Dari Risma menulis ya. Iya, ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, Lima tuh. Hah? apa bikin ini kue. ya? Kira-kira kegiatan apa ya? Apakah bentuk usaha ekonomi? Jadi silakan ditulis. Bikin kue terus dijual. Ya, silakan ditulis. Nanti didiskusikan sama temannya maksud gambarnya apa. Ya. Oke? Oke. Sudah, Bu? Ya, Siap, Bu. satu kali lagi. Kamu lagi. 2 kali kesempatan dalam satu kelompok. Dua. 2. Kamu. Mana? Dari sini. Satu, dua. Apanya bayi? Ini termasuk apa? Apakah termasuk iklan atau penawaran jasa atau apa? Jasa.
di kelompoknya Nina tinggal diskusi ya. Yes. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Hukmi sama Friska. Cara mainnya sama ya seperti kelompok pertama tadi. Silakan digulingkan dadunya. 2. Startnya dari sini. Silakan kira-kira dijelaskan ini maksud gambarnya apakah? Ini termasuk iklan atau termasuk apa? Bentuk usaha ekonomi atau peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya intinya gambarnya sudah ditahu ya. Nanti silakan tuliskan hasilnya di lembar kerja kalian. Satu kali lagi, 2 kali kesempatan dalam satu kelompok. Ya satu. Berarti pertanyaan. Nah, silakan diambil. Di sini ada pertanyaannya. Apa pengertian kesatuan? Ya, silakan dijawab pada lembar kerja kelompoknya. Oke? Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik anak-anak, bagaimana? Apakah diskusinya sudah selesai dengan teman kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke, jadi siapa yang mau naik terlebih dahulu? Hukmi, Bu. Iya Bu. Tidak usah saling tunjuk. Ibu yang pilih ya. Silakan kelompoknya Nina dulu. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Halo teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya ingin membacakan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya, Bu. Iya. Hasilnya itu pada tadi permainan game saya melihat tentang pembuat kue. Jadi iklan tersebut kegiatannya itu kegiatan ekonomi UMKM, Bu. Ya, terima kasih ya. Nina silakan dulu. Tepuk tangan dulu utamanya Nina. Oke, next silakan kelompoknya Hukmi presentasikan hasil diskusinya. Oke, next silakan kelompoknya Hukmi presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi saya dengan teman saya Bu, dari gambar yang kami lihat tadi itu merupakan penawaran jasa perawat dan termasuk pada iklan. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, dari 2 kelompok ini yang telah presentasi, betul sekali ya. Semua yang telah kelompok kalian presentasikan itu jawabannya sudah benar. Karena kelompok 1 itu mendapat gambar UMKM, pembuatan kue, dan kelompok 2 itu mendapatkan gambar iklan penawaran jasa perawat. Jadi nanti lembar kerjanya silakan ditempel saat mau pulang di papan kajian kelas ya. Ya Bu. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini di antara anak-anak sekalian ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja yang didapatkan pada pembelajaran kali ini. Saya, Ibu. Ya, satu ya, silakan Nina terlebih dahulu. Jadi kita tadi belajar tentang iklan, Bu. Ya, betul sekali. Apalagi silakan Hukmi. Pengertian kesatuan dan persatuan Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan Hukmi dan Nina. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, jadi anak-anak pada hari ini itu kita belajar 3 materi. Yang pertama tadi seperti yang disebutkan Nina mengenai iklan. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Hukmi ada persatuan dan kesatuan serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu mengenai bentuk usaha kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Jadi berdasarkan materi yang telah dipelajari tadi, di mana pada materi kedua persatuan dan kesatuan ada beberapa contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan seperti gotong royong, kerja sama antar teman, kerja sama antar warga dalam membantu bencana. Ibu berharap kalian bisa memetik hikmah dari contoh-contoh tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu orang-orang di sekitar kalian. Oke, paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Siapa lagi yang mau pimpin doa? Saya Bu. Iya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk rapi. Ibu akan menunjuk
Ya, hati-hati nih Friska. Hati-hati Ukmi. Silakan diambil barang-barangnya Ukmi. Kasih Bu. Ya.